Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua kasih setiamu dalam hidup kami. Jikalau kami boleh bersuka cita memuji Tuhan pada kesempatan ini, itu karena Tuhan telah memberikan keselamatan hidup kekal di dalam Yesus Kristus bagi kami. Karena itulah Tuhan kami dapat menikmati hari baru yang Kau berikan. Sehingga kami boleh bersekutu di hari Minggu ini. Tuhan, kami juga rindu mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu yang senantiasa memampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang boleh beribadah pada kesempatan ini, dan juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Kita bersyukur pada Minggu Misericordias Domini ini, minggu yang mengajarkan kita untuk ada dalam kegembiraan dan sukacita. Karena hari-hari kita dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan studi, bahkan hari-hari minggu terakhir ini minggu yang menegangkan bagi anak-anak sekolah. Minggu-minggu ujian, sehingga banyak anak-anak kehilangan kegembiraan menikmati masa-masa yang sedang kita lewati. Namun minggu ini kita diajarkan dan diingatkan ternyata bagaimana menikmati hidup tanpa kegembiraan. Itu sama seperti bagaimana menikmati makanan tanpa garam, hambar. Menikmati hidup ini perlu dengan kegembiraan, supaya kita bisa merasakan bagaimana kita menjalaninya. Karena itu, mari sama-sama kita katakan tema minggu ini, supaya kita semua orang-orang yang bergembira di dalamnya. Kita katakan 2, 3 ya. Bergembira dalam Tuhan. Sekarang katakan kepada teman-teman kita kiri dan kanan, ayo sentuh mereka. Bergembira dalam Tuhan. Ya. Itu salah satu cara loh Bapak Ibu. Tadinya mungkin ada yang sedang mikirin sesuatu hal yang membuat dia pusing. Begitu ada sentuhan, itu mengalirkan energi kegembiraan bagi kita. Makanya sentuhan ini bisa menyembuhkan. Ya, dalam ilmu kesehatan ini disebut dengan sentuhan yang menyehatkan, touch for healing. Ya, jadi kalau kita sentuh teman kita, semangat ya, dia akan semangat. Karena itulah kegembiraan itu bisa dialirkan lewat sentuhan, pelukan. Makanya kenapa orang yang dipeluk itu kuat dia, mampu dia, tegar. Karena itu bergembira dalam Tuhan juga mau mengajarkan kita satu peristiwa yang sangat penting dalam hidup ini, yang akan kita baca dari kitab Habakuk. Bagaimana Habakuk bergembira sekalipun matanya melihat kesulitan, melihat penindasan, melihat ketidakadilan. Kita juga diajak melihat peristiwa ini dalam hidup kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Habakuk pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Jikalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Kami mulai ayat yang ke-10 Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-11 kami minta kesediaan prokantor ikut serta di dalamnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Doa Nabi Habakuk. Demikian firman Tuhan. Melihat engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra dalam
memperdengarkan suaranya, dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, ketika cahaya anak-anak panahmu melesat, dan kilauan tombakmu berkilatan. Dalam kegeraman, engkau menginjak-injak bumi. Dalam murka, engkau mengirik bangsa-bangsa. Engkau bergerak maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan yang kau urapi. Engkau meremukkan pemimpin kaum fasik, melucuti bagian bawah sampai lehernya. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala tentaranya yang datang seperti badai, untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, engkau menginjak-injak laut, timbunan air yang bergelora. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, bergetarlah bibirku. Rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku, dan langkah kakiku gemetar. Dengan tenang, akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, Aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya mau kasih satu pertanyaan bagi kita. Coba dengarkan dengan baik. Dari angka atau indeks 1 sampai 10, berapa kegembiraan kita saat ini? Ada yang bilang 7. Coba kita tanya lansia. Lansia, berapa kegembiraan para lansia hari ini? 10. Kok bisa yang belum lansia bilang 7? Yang lansia 10. Ini yang terbalik siapa ini? Kalau lansia 10 nggak usah diragukan, karena mereka sudah banyak makan asam garam. Yang tadi bilang 7 mungkin kebanyakan makan garam. Asamnya masih kurang. Jadi banyak asam lambung. Bapak Ibu, yang membuat kita bergembira itu cenderung atau sering itu hanya hal yang menyenangkan, bukan? Sehingga kalau kita menemukan hal yang tidak menyenangkan, menyulitkan, atau hal yang memberatkan bagi kita, kita cenderung untuk menjadi tidak bisa bergembira atau menikmati hidup ini. Itulah yang terjadi pada teman kami. Ketika dalam ruang kelas, kemudian masuklah satu topik pengajaran. Dalam kelas itu kami belajar hipnoterapi namanya. Dalam hipnoterapi ini kemudian kita harus diterapi terlebih dahulu sebelum mampu untuk melakukan terapi kepada orang lain. Dan dalam proses itu terdeteksi, ditemukan oleh dosen itu bahwa ada satu ketakutan dalam diri seorang mahasiswa. Ditanya sama dosen tersebut, kenapa kamu sepertinya gemetaran dan ketakutan? Kamu gak nyaman dalam mata kuliah ini? Dia bilang, saya nyaman kok, Bu. Terus kenapa kamu cemas? Kenapa kamu takut? Ternyata dia mengalami
ketakutan, kecemasan karena temannya meninggal dunia ketika mereka bermain arum jeram. Ada yang pernah bermain arum jeram? Seperti gambar slide itu. Bermain arum jeram ini bisa menyenangkan bagi yang suka, bisa menakutkan bagi yang tidak berani, dan bisa membahayakan bagi yang tidak mengerti bermain olahraga ini. Kenapa? Karena dia melihat temannya itu mati karena terhempas dari perahu karet itu dan terbentur dengan batu, dan kemudian dia melihat air itu berdarah. Dan itu yang membuatnya ketakutan dan trauma seumur hidupnya. Bapak Ibu, ketakutan kita akan membuat trauma sepanjang hidup ini. Kesulitanmu yang tidak dapat kamu atasi akan membuat hidupmu terus ada dalam bayang-bayang kecemasan. Maka dosen kami itu bilang, kamu gak akan bisa sembuh kalau kamu tidak berani menghadapi ketakutanmu sendiri. Kamu mau sembuh? Kamu harus mau menghadapi ketakutan itu. Apa itu ketakutanmu? Dia bilang, saya takut mati. Pantas aja kita kuliah di lantai 4. Dia tidak berani naik lift. Coba bayangkan Bapak Ibu. Biasanya anak muda itu suka naik lift. Dia tidak berani naik lift karena melewati lift. Kenapa? Ternyata baru ketahuan dia takut mati. Kalau lift itu jatuh, aku mati bagaimana, dia bilang. Dia selalu memilih lewat tangga. Kami kira supaya hidup sehat, tapi ternyata karena ketakutan. Tidak mau berani naik pesawat, tidak berani mau naik sepeda motor. Jadi dia begitu dibayangi dengan ketakutan. Dosen saya bilang, kamu gak akan sembuh kalau kamu tidak berani menghadapi ketakutan itu. Di mana itu ketakutan? Di mana itu ketakutanmu? Dia bilang, ada dalam pikiranmu dan di dalam hatimu. Kalau kamu mau sembuh, kamu harus diterapi. Bapak Ibu, tidak ada cara lain yang bisa menyembuhkan kita selain kita harus menghadapi ketakutan itu, dimulai dari memikirkan yang kita takutkan itu. Kemudian jadi terapi. Begitu panjang prosesnya, sampai dia begitu gemetar. Karena harus mengingat semua peristiwa pahit yang begitu membuatnya trauma di sepanjang hidupnya. Maka peristiwa inilah yang disebut dengan proses penyembuhan, atau disebut dengan healing terapi. Bapak Ibu, menghadapi hidup ini seperti bermain arum jeram. Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menakutkan, bahkan kadang-kadang membahayakan seluruh orang yang ada di perahu. Bukan hanya kita, tapi keluarga, saudara, teman kita itu bisa terancam di dalamnya. Karena itulah kenapa minggu ini mau mengingatkan kita, kalau kita takut dalam hidup ini, takut menghadapi berbagai pergumulan kita, kita justru akan semakin lemah. Bukannya semakin berdaya. Maka kita mau belajar dari seorang nabi yang bernama Habakuk. Dia sangat ketakutan, dia sangat mengalami kesulitan di dalam peristiwa sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Apa yang dialami dalam slide berikutnya? Kita diingatkan, tantangan zaman Habakuk itu tantangan yang terus berlangsung di sepanjang zaman. Jangankan di zaman sekarang, 600 tahun sebelum Masehi. Artinya ini apa? Tercatat di dalam kerajaan Babel. Karena mereka nanti akan dibuang. Dibuang ke Babel. Sebelum mereka dibuang, mereka ada dalam satu tekanan yang hebat dari bangsa Babel. Mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka mengalami kehancuran sampai semua kehidupan mereka itu tidak lagi punya nilai apa-apa. Makanya kalau kita baca pasal 1, disinilah arsak, disinilah keluh kesah, disinilah pergumulan dari seorang nabi dia ungkapkan. Baca pasal 1 Bapak Ibu, perikopnya berjudul keluhan nabi atas ketidakadilan.
Artinya, Nabi sendiri mengeluh kepada Tuhan. Mengapa Tuhan engkau membiarkan aku melihat ketidakadilan? Mengapa kau biarkan kejahatan menghancurkan bangsa kami? Mengapa Tuhan kami ada dalam kondisi yang sulit? Kalau kita renungkan pertanyaan Nabi Hosea ini, Nabi Habakuk ini, Nabi Yesaya ini, dan Nabi Yeremia, semua nabi-nabi itu ada dalam zaman yang sama. Mereka terpuruk, mereka tertindas, itu karena Tuhan izinkan bangsa Babel menindas mereka. Supaya apa? Supaya Tuhan mau menguatkan iman mereka. Supaya Tuhan mau memproses hidup mereka. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita gak bisa naik kelas kalau kita tidak ujian. Jadi cara kita untuk mengupgrade diri itu harus melewati ujian. Makanya sebuah produk handphone, dia akan dipasarkan kalau diuji dulu. Gimana handphone ini? Daya tahan bantingnya. Bisa enggak? Daya tahannya kalau masuk air, itu gimana? Kemudian kecepatannya, kemampuan baterainya, itu diuji. Maka kalau barang benda mati pun itu harus diuji kualitasnya, apalagi manusia. Maka Tuhan mau menguji iman umatnya itu dengan cara apa? Diizinkan ujian itu lewat penindasan, lewat ketidakadilan, lewat berbagai kesulitan yang terjadi pada orang-orang Israel. Itulah pasal 1 sampai pasal 2. Jadi Amang Inang, kalau ada sekarang yang sedang bergumul dan tadi indeks kebahagiaannya 6, 5, itu sebenarnya cara Tuhan mau mengupgrade kita. Mau enggak kita di-upgrade? Gimana caranya? Perhatikan pasal yang ketiga. Pasal 3, keluhan dari Nabi Habakuk berubah. Tadi keluhan itu karena dia melihat kenyataan, realitas yang menghimpit, realitas yang menindas, realitas yang merugikan hidupnya. Kemudian di pasal 3 tadi berubah. Pasal 3 bukan keluhan tapi doa. Nah ini dia, menarik ya. Pasal 3 itu berisi doa pujian kepada Tuhan. Apa isinya? Dalam slide berikutnya. Ini yang mau kita lihat. Isi dari doa orang yang beriman itu bukan supaya lepas dari kesulitan. Isi dari doa orang yang menghadapi pergumulan bukan supaya pergumulannya bisa diselesaikan. Tapi ternyata orang yang beriman seperti Habakuk adalah orang yang mampu melihat kenyataan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa itu kenyataan? Dia melihat penindasan, dia melihat ketidakadilan, dia melihat kesulitan, tapi kemudian berubah. Yang dilihatnya itu kemudian, itu belum ada apa-apanya. Karena ternyata Tuhan lebih berkuasa atas yang terjadi. Inilah yang membuatnya bergetar. Apa yang diungkapkan oleh Nabi Habakuk, dia berkata pada ayat yang ke-16. Ketika aku mendengarnya, apa yang dia dengar? Yang dia dengar adalah gunung-gunung gemetar, air bah menderu, samudera memperdengarkan suaranya, dan matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya ketika cahaya anak-anak panah Tuhan melesat. Ternyata dengan melihat alam itu membuat Habakuk takut dan gemetar karena ternyata bukan kesulitan yang lebih besar. Tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apa yang dia lihat. Inilah yang membuat Habakuk Amang Inang mampu untuk mengungkapkan imannya dalam situasi yang krisis. Apa situasi krisisnya? Mari kita kembali dengarkan. Disinilah krisis itu diungkapkan menjadi sebuah doa pada ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan,
dan tidak ada lembu dalam kandang. Ini adalah ungkapan bahwa pada waktu itu ada krisis yang disebut dengan pokok ara, yang disebut dengan tanaman. Itu artinya gambaran dan mereka nggak punya lagi stok makanan. Nggak ada lagi yang mau dimakan. Kenapa? Pohon ara aja udah nggak berbuah, nggak bisa bermusim. Itu maksudnya. Maka ini penting sekali Ambang Inang. Dulu orang itu bergantung dengan musim. Kalau musimnya musim kemarau seperti sekarang, nggak usah berharap. Karena orang dulu bergantung pada hujan. Kalau ada musim hujan masih bisa menanam sebelum hujan. Supaya nanti nggak kering dan tanaman nggak mati. Persoalannya tak ada yang berbuah. Nggak ada tanaman. Habislah. Ini krisis pangan sebenarnya. Yang kedua, apalagi yang terjadi? Kalau tidak ada pohon zaitun. Zaitun itu minyak. Minyak itu adalah hal yang sangat penting dalam pangan. Gak bisa memasak roti kalau gak ada minyak. Jadi roti itu hanya bisa dibuat kalau pakai minyak. Supaya dilembutkan dan itu bisa dibakar. Baru dikasih ragi supaya mengembang sehingga rotinya gak keras. Rotinya lembut. Maka itu butuh minyak. Kalau udah gak ada minyak, apalagi? Yang terakhir, apalagi yang terjadi? Kambing domba terhalau dari kurungan dan lembu dalam kandang. Ini artinya mereka nggak punya lagi harta. Bapak Ibu, kalau sekarang harta kita itu adalah apa yang kita investasikan. Ada orang investasinya adalah mobil, motor, rumah, sehingga itu bernilai. Atau ada sekarang investnya di bank. Dulu nggak ada semua itu. Mereka hanya punya ternak. Maka ukuran seseorang punya harta itu berapa lembunya, berapa sapinya, berapa kambing dombanya. Maka itu gambaran dari harta. Coba bayangkan, krisisnya ini sangat-sangat menyulitkan. Tidak ada makanan, tidak ada yang diperjualbelikan, dan tidak ada lagi harta benda mereka. Ini situasi yang sangat mencekam. Dan situasi ini sering sekali membuat orang tidak berbahagia. Situasi-situasi yang seperti inilah yang membuat orang gak bisa menikmati hidupnya. Makanya yang paling menegangkan itu adalah ketika kita tidak punya apa-apa. Inilah yang membuat banyak orang kehilangan kegembiraan. Karena itu Amang Inang, kalau kita masih care dan peduli sama anak-anak kita yang sedang persiapan ujian, coba tanya mereka, gimana sekarang perasaanmu nak mau menghadapi ujian? Dia tegang dan dia seperti jantungan gitu. Karena kalau nggak lulus, gimana nanti aku di hadapan orang tuaku? Terus aku mau kemana? Ini pergumulan berat bagi anak-anak kita. Tapi berbeda dengan Bang Joshua. Coba perhatikan Bapak Ibu. Bang Joshua itu setiap hari kenapa bisa gembira dan senyum? Karena dia setiap hari tidak bisa melewatkan aktivitasnya tanpa bernyanyi. Beliau mandi aja bernyanyi nih. Sebelum tidur bernyanyi. Kenapa? Karena hasil penelitian itu membuktikan orang yang bernyanyi, suka bernyanyi, dia memproduksi hormon dopamin di otaknya. Apa itu hormon dopamin? Hormon yang dibutuhkan tubuh untuk merilekskan dan bisa membuat kita menikmati hidup. Makanya kenapa terapi yang selalu disarankan itu oleh psikolog, kalau ada orang dia sudah tidak bisa lagi disembuhkan dengan obat penenang atau obat tidur dan malam itu nggak bisa tidur, itu karena otaknya bekerja. Kenapa otaknya bekerja? Itu kalau di scan Bapak Ibu, itu ketahuan dia otaknya itu terus aktif, itu yang dimunculkan warna apa?
Kalau warna merah itu artinya ada ketegangan, stres. Warna kuning itu artinya kecemasan. Dan itu menggambarkan apa yang sedang kita pikirkan. Jadi gak bisa dibohongi. Rambui modo mau amang. Itu karena ada sesuatu yang kita pikirkan. Gak bisa ku tidur amang. Kenapa? Gak tahu. Masa gak tahu? Itu karena pikiran kita jalan terus. Matanya ditutup, badannya ditidurkan. Tapi pikirannya jalan terus. Udah jam 1, tutup mata lagi. Jam 3, jam 4 udah masuk renungan. Otak kita jalan terus. Inilah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya sehingga cemas. Pagi-pagi naik tensinya. Kalau udah tinggi tensinya, itu berdampak, bermasalah ginjalnya, maka akhirnya asam uratnya pun naik. Kalau udah asam uratnya nggak mampu mengolah racun, maka juga akan berdampak kepada kolesterolnya. Ini semua punya hubungan Bapak Ibu. Makanya tidur itu cara Tuhan untuk memberkati. Kalau kita nggak bisa tidur, itu ada penyebabnya. Apa itu? Pikiran kita. Makanya disinilah kemudian Habakuk diubah oleh Tuhan. Yang diubah Tuhan itu adalah cara pandang Habakuk untuk melihat realitas di atas kebenaran. Maka jangan lihat realitas hidup ini dengan pikiran kita. Lihat realitas hidup ini dengan kebenaran. Karena realitas itu bisa berubah. Musim bisa berganti. Tapi kasih Tuhan tetap abadi. Itu kebenaran. Maka kebenaran ini selalu di atas kenyataan yang kita alami. Inilah yang disebut dengan krisis itu adalah persoalan sehari-hari. Tapi iman itu adalah kekuatan setiap hari. Ini yang Tuhan mau berikan kepada Habakuk. Supaya Habakuk itu dapat bersukacita dan bersorak-sorai. Dari mana kita tahu dia bersukacita dan bersorak-sorai? Dari perkataannya tadi. Sekalipun pokok ara gak berbuah, sekalipun pohon zaitun gak menghasilkan minyak, sekalipun gak ada lagi ternak-ternak di kandang, aku akan bersorak-sorai, aku akan bersukacita. Mana mungkin ada orang bisa bergembira kalau dia gak punya uang di dompet? Betul gak ibu-ibu? Betul. Gimana mau bayar Shopee? Gimana mau bayar yang sudah dipesan? COD lagi. Kita jujur saja, kadang-kadang kenyataan hidup itu membuat kita benar-benar seperti dalam situasi yang krisis. Maka ini mengganggu sekali. Ini membuat kita nggak bisa nyaman. Karena itulah Bapak Ibu, firman Tuhan ini mau memberikan satu tips buat kita. Supaya kita pulang dari ibadah ini, kita mampu mengendalikan semua hal yang membuat kita cemas dan khawatir. Apa itu? Di sini kita mau belajar dari Habakuk. Habakuk itu punya iman. Karena imannya itu melihat kebenaran Tuhan jauh lebih besar dari kesulitan yang dia hadapi. Mari kita perhatikan apa yang disaksikan Habakuk dalam slide berikutnya. Ini dia. Ternyata bergantung kepada kekuatan Tuhan ini menjadi satu pengakuan yang berubah. Tadi mengeluh, mengapa Tuhan kau biarkan kesulitan ini terjadi? Mengapa Tuhan bangsa yang jahat itu menindas kami? Mengapa Tuhan kami ada dalam keterpurukan ini sampai gak punya apa-apa lagi? Itu yang diungkapkan Habakuk awalnya. Tapi setelah dia bergantung kepada Tuhan, berubah. Yang tadinya mandele, yang tadinya marsak, kemudian dia bilang, bila cobaan menghantui dirimu, berubah jadi nyanyian. Pergumulannya yang dihadapi sebelumnya berubah menjadi pujian kepada Tuhan.
Makanya dia bilang apa pada ayat yang ke-19? Aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Bagaimana bersorak-sorai? Tentu itu kegembiraan yang berlimpah, kegembiraan yang meluap-luap, itu namanya bersorak-sorai. Dan kenapa dia bisa bergembira? Karena dia bilang, Tuhan menguatkan kakiku seperti kaki rusa. Nah ini dia Bapak Ibu. Saya tadi waktu lihat jemaat kita lansia, saya langsung ingat dengan pengakuan dari Habakuk ini. Apa yang dibilang sama Habakuk? Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku berjalan di tempat tinggi. Ada jemaat kita lansia yang sebelumnya kakinya patah ya Inang. Patah. Tulangnya itu harus dipen sehingga nggak bisa jalan beberapa bulan di rumah. Kemudian diterapi, lama-lama semakin kuat tulangnya. Kemudian berlatih berjalan. Bagaimana perasaan kita setelah lama nggak bisa jalan dan kemudian bisa jalan? Tentu kita akan bilang, aduh enaknya aku udah bisa berdiri. Saya jadi teringat jemaat kita Amang Silain. Beliau ini ternyata mengalami dislokasi pada lututnya, pada apa namanya itu? Tempurung itu. Jadi lututnya beliau itu bergeser. Dislokasi. Lokasinya harusnya di sini, tapi kemudian pindah lokasi, itu namanya dislokasi gitu. Beliau nggak bisa bergerak apa-apa lagi karena kakinya itu udah tidak bisa diangkat, sakit. Langsung dibawa ke rumah sakit Permata yang ada di Cibubur. Kemudian saya tanya, emang kenapa kok bisa tiba-tiba hanya karena jalan terpleset kakinya dislokasi? Ternyata beliau itu waktu masih muda suka naik gunung. Beliau itu suka tantangan. Beliau suka menaklukkan tantangan di alam dengan cara naik gunung, turun gunung. Pada waktu dia naik gunung katanya dia pernah terjatuh sehingga terjadi dislokasi. Mungkin karena nggak kuat pijakannya sehingga kakinya itu mengalami dislokasi. Lututnya itu lepas gitu. Dan itu yang terjadi kemarin dia bilang. Jadi sebenarnya Amang, saya ini harus pakai alat seperti semacam deker namanya, yang harus menopang lutut supaya kuat untuk naik tangga atau jalan-jalan yang ekstrim. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kaki kita ini nggak kuat, kita ini bisa jatuh terpeleset. Tapi ternyata Tuhan mau ajak kita hari Minggu ini belajar dari Nabi Habakuk. Katanya kakinya Habakuk itu diberikan kekuatan seperti kaki rusa. Pertanyaannya, sampai ada jemaat kita yang nanya, iya ya Amang kenapa harus kaki rusa? Kenapa enggak kaki beruang? Kenapa enggak kaki gajah misalnya? Ternyata rusa ini hewan yang mampu untuk berdiri di tebing-tebing gunung-gunung batu yang curam. Jadi rusa itu punya kekuatan di kaki dan tanduk kalau ada bahaya. Tapi dia nggak mampu menghadapi musuh seperti pemburu. Makanya dia paling gampang diburu binatang yang buas. Tapi di dalam konteks menghadapi jalan-jalan yang curam, bukit-bukit terjal dan berbatu, itu yang paling hebat rusa. Kakinya itu mampu berdiri di atas tebing-tebing batuan yang curam dan licin. Dan gak jatuh. Kenapa? Dia bilang, Tuhan kekuatanku. Dia menguatkan kakiku seperti kaki rusa. Jadi Bapak Ibu bersyukur kita kalau dikasih seperti kaki. Jangan jadi margajang pat. Ada orang kakinya kayak kaki rusa tapi gak pernah datang gereja. Untuk apa kita punya kaki rusa tapi gak pernah datang kepada Tuhan? Itu namanya si gajang pat.
Tapi milikilah kaki rusa yang kuat, itu karena Tuhan yang menguatkan. Untuk apa Tuhan menguatkan kaki kita? Supaya mampu menghadapi kesulitan. Amin. Untuk apa Tuhan menguatkan langkah kaki kita? Supaya membawa kita kepada kehidupan yang lebih penuh damai sejahtera. Maka itu kekuatan yang Tuhan mau tunjukkan sama Habakuk. Dan ini juga yang menjadi kekuatan bagi kita. Supaya apa? Jangan mendaki tebing kehidupan dengan kekuatan sendiri. Kenapa? Kita bisa terpleset, kita bisa jatuh. Karena tebing hidup ini kadang-kadang curam, kadang-kadang ekstrim. Tapi kaki kita akan kuat karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Makanya kenapa Habakuk mengutip ungkapan pemazmur. Kalau kita baca tadi di bawah dari bacaan pasal 3 ini dikutip dari permainan pemazmur. Berarti Habakuk di tengah-tengah kesulitannya dia ingat firman Tuhan. Mazmur itu menguatkan dia seperti rusa yang dapat berjalan di jalan-jalan yang sulit dan terjal sekalipun. Yang terakhir, slide berikutnya. Apa artinya bergembira dalam Tuhan Bapak Ibu? Bergembira dalam Tuhan itu bukanlah tentang tersenyum karena semuanya baik-baik saja. Bergembira itu bukan karena kita bisa senang hari ini dan kita bisa bilang terima kasih Tuhan. Kalau besok enggak bahagia, apakah kita tidak bisa bilang terima kasih Tuhan? Karena itu bergembira dalam Tuhan artinya apa? Artinya kita memiliki iman yang dewasa. Mau musim berganti, tidak ada masalah. Mau kesulitan dihadapi besok lusa, tidak ada masalah. Kenapa? Karena masalah itu bisa kita hadapi karena Tuhan kekuatan kita. Dia yang menguatkan, bukan kekuatan kita. Karena itu mintalah kekuatan Tuhan supaya diberikan kita seperti kaki rusa yang dapat menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan di medan-medan terjal yang kita hadapi. Bapak Ibu, mari kita ubah keluhan kita. Mari kita ubah pergumulan kita. Mari kita ubah arsak nirohata, gabesada puji-pujian, ende nauli tutuhata. Apa itu? Itulah yang disebut dengan nyanyian sukacita. Orang yang mampu bersukacita, dia otomatis sedang mengubah apa yang terjadi dalam hidupnya itu menjadi kebaikan. Orang yang suka bernyanyi, dia sedang melatih dirinya sendiri, mengupgrade pikirannya sendiri untuk bisa tenang dalam menghadapi kesulitan. Ternyata setelah diteliti, kenapa orang India itu tingkat stresnya rendah? Bapak Ibu tahu kenapa? Yang tinggi di India itu adalah tingkat sosial dalam kesejahteraan. Tapi ternyata mereka itu tingkat stresnya rendah. Kenapa? Karena ternyata setiap ada masalah, mereka selalu bernyanyi dan menari. Ini yang dilakukan Raja Daud. Kukan menari, karena itu mengubah hormon kecemasan dalam otak menjadi hormon dopamin. Sekarang kita diajak, kalau engkau punya kesulitan, kalau engkau punya pergumulan, kalau engkau punya satu beban yang berat dan itu tidak dapat kau atasi sendiri, maka minta kekuatan dari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Habakuk menghadapi berbagai tantangannya. Maka buktikan, benarkah firman Tuhan dapat mengubah kesulitan kita ketika kita bernyanyi dan memuji Dia. Ini yang diungkapkan dalam nyanyian kita tadi. Sebagaimana kita diajak untuk bernyanyi dalam NKB 21. Bapak Ibu,
Perhatikan nyanyian ini. Nyanyian ini adalah satu gambaran tentang hanya Tuhan yang dapat mengubah hidup kita untuk bisa bernyanyi dengan kidung yang baru. Di mana dikatakan ketika kita diberikan kidung baru oleh Tuhan, maka kita dapat menyanyikan nyanyian yang merdu. Hati kita bersukacita dan kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan dosa kita dihapusnya. Pergumulan kita dihapusnya. Ini satu pengakuan iman yang dewasa. Gak ada yang bisa menghapus dosa dan pergumulan kita, hanya Tuhan Yesus yang bisa menghapus itu. Maka kita bisa mengatakan, hatiku bersukacita, bersukacita di dalam Yesus Tuhanku, itu karena Dia yang dapat memampukan kita melewati segala sesuatu. Maka pulang dari ibadah ini, apapun kesulitan, apapun pergumulan, katakan, hatiku bersukacita di dalam Yesus Tuhanku. Maka kita akan melihat kita sendiri diubah. Kita mendapat kekuatan dan mampu untuk melewati setiap tantangan kita. Saya mau ajak kita menyanyikannya supaya kita bisa merasakan kekuatan dari puji-pujian itu. Karena dengan bernyanyi kita 2 kali berdoa kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita tidak bernyanyi dan tidak berdoa setiap hari. Karena itulah kekuatan kita, anak-anak Tuhan. Bang Safri, mari kita nyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Mari bersukacita dengan kidung yang baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ayat yang kedua. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari menghadapi segala hal yang kita hadapi dengan bergembira karena Tuhan sudah mengalahkan kuasa maut di dalam dunia ini. Tuhan Yesus menyertai. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena firman-Mu yang mengajarkan kami. Karena firman-Mu juga yang menjadi pelita bagi kaki kami. Karena firman-Mu juga yang menjadi terang bagi langkah kami. Itulah yang dialami Nabi Habakuk. Kakinya menjadi kuat seperti kaki rusa. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan, kami pun memohon kepadamu supaya kami mampu menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kami. Tolong kuatkan kami Tuhan, supaya kami dapat berdiri, berjalan bersama Tuhan untuk melewati segala kesulitan dan tantangan hidup kami. Secara khusus Tuhan, kami mau serahkan anak-anak-Mu, anak-anak kelas 12, yang sedang mempersiapkan dirinya berjuang untuk memasuki
pintu perguruan tinggi negeri, agar mereka boleh melanjutkan pendidikan. Tuhan, kami tahu semua persiapan sudah kami lakukan, sudah belajar, sudah bimbingan les, namun terkadang hati kami, pikiran kami dibayang-bayangi rasa ketakutan dan putus asa. Mampukah kami melewatinya? Karena itu firman-Mu hari ini mau menguatkan kami semua. Siapapun Tuhan kami yang sedang bergumul, sedang di dalam masa-masa sulit, kami hanya dapat bergembira di dalam Tuhan yang akan memampukan kami menghadapi semuanya. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, agar Tuhan yang memberikan kekuatan, memberkati seluruh pekerjaan, setiap usaha mereka. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang dapat memberkati semua pekerjaan dan usaha kami. Kalau dunia ini bisa membuat lumbung-lumbung kami, tanaman-tanaman kami, sude, apa yang kami jual, apa yang kami punya, itu ada dalam masa krisis. Tapi Tuhan dapat mengubahnya. Tuhan yang dapat memberkati berlimpah-limpah. Karena kami tahu Tuhan, berkat itu berasal daripada Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai seluruh jemaat di dalam kehidupan keseharian dan setiap pekerjaan usaha. Kami bersyukur juga Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi setiap jemaat yang boleh bersuka cita di hari ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Karena itu kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Saguan Huta Barat, Inang Penatua Leni Marlina Manulang, untuk keluarga Bapak Wolmen Sinurat, Ibu Penatua Mercy Rosmauli Huta Galung. Tuhan, Engkaulah yang memberkati keluarga jemaat-Mu, agar mereka senantiasa tetap bergembira di dalam Tuhan, karena Tuhan yang menjadi nahkoda di dalam rumah tangga mereka. Tuhan yang memampukan mereka melewati gelombang badai dan berbagai kesulitan, karena Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Amang Penatua Horno Paholongan Nainggolan, untuk anak Tuhan Aprita Manalu, anak Tuhan Kania Gavriela Marbun, untuk anak Tuhan Ruth Mutia Felicia Zagote, untuk anak Tuhan Edward Jonathan Sibarani, dan saudara Lamhot Pangihutan Marpaung, Ibu Rondang Widya Sihotang, dan Bapak Hansen Humisar Sinaga. Tuhan, Engkaulah yang menambahkan umur panjang dan juga damai sejahtera. Maka biarlah setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun boleh bersuka cita, bergembira di dalam hidup mereka, karena Tuhan yang senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang dapat kami syukurkan. Kami menyerahkan hidup kami selama sepekan ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dengan penuh syukur, mari kita kembali